Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu guru yang solih dan solihah? Anak ibu guru kelas 6 A, B, dan C. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Bu Dian akan menjelaskan mata pelajaran IPS. Nah, ini adalah pertemuan kelima kita. Oke. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran kita, anak-anak ibu guru bisa melihat di sumber buku kita di buku tematik 6B, subtema 2, di pembelajaran 1 dan pembelajaran 5. Nah, hari ini tentang usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar apa? Yaitu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Yang kedua, menjelaskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Diharapkan setelah mempelajari pelajaran ini, anak-anak ibu guru bisa mengembangkan sikap peduli, sikap santun, dan sikap rasa ingin tahu. Lanjut ya, kita masuk ke pembelajaran 1, yaitu tadi tentang menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan bentuk pernyataan bahwa negara Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Akan tetapi, pihak sekutu masih belum sepenuhnya keluar dari wilayah Indonesia dan masih berupaya menguasai beberapa kota besar di Indonesia. Nah, upaya itu mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia yang dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pertempuran dan dengan diplomasi atau melalui perundingan. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan dengan pertempuran diantaranya terjadi di wilayah-wilayah berikut. Yang pertama, ada di wilayah Surabaya. Nah, pasukan sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1645 di bawah pimpinan AWS Malabi dengan alasan untuk melucuti tawanan perang. Nah, Presiden Soekarno pun datang ke Surabaya untuk berunding dengan Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945. Dengan hasil akan diadakan gencatan senjata. Namun, Belanda melanggar hasil perundingan dan terjadilah pertempuran besar pada 10 November 1945 yang membumi hanguskan kota Surabaya. Nah, ini merupakan pertempuran pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan salah satu tokoh pejuang kita yaitu Bung Tomo yang ikut melawan pada pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Oke, yang kedua di kota Bandung. Ini ya. Awalnya sekutu berhasil menguasai Bandung bagian utara setelah mendapatkan perlawanan dari TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian berubah nama menjadi TRI. Tentara Republik Indonesia, melalui ultimatum pertama pada 21 November 1945. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. Sekutu mau menguasai bagian selatan kota Bandung juga. Kan tetapi setelah pihak TRI dan rakyat Indonesia lainnya merunding untuk menyetujui mengosongkan Bandung bagian selatan.
Namun mereka tidak ingin sekutu dapat menguasai Bandung bagian selatan secara utuh. Jadi sebelum meninggalkan Bandung bagian selatan, TRI bersama rakyat membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Nah, itulah peristiwa yang tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Oke, yang ketiga itu di Ambarawa. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel tiba di Semarang pada 20 Oktober 1945 dengan tujuan mengurus tawanan bekas pasukan Belanda di Semarang. Tawanan ini ternyata dibebaskan dan dipersenjatai. Nah, pada tanggal 12 Desember 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan untuk menyerang Ambarawa dari berbagai penjuru. Kemudian terjadi pertempuran sengit selama 4 hari dari tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Hasilnya, Indonesia berhasil memukul mundur sekutu dari Ambarawa. Yang keempat, di Manado. Di Manado itu pada September 1945 tentara sekutu datang ke kota Manado. Mereka memberikan larangan pengibaran bendera merah putih di Manado. Nah, sehingga terjadi perlawanan yang terjadi di berbagai wilayah di Manado. Yang kelima yaitu di Bali. Pada pertengahan November 1946, I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk melucuti persenjataan tentara sekutu yang menduduki kota Tabanan. Pada tanggal 20 November 1945, sekutu menggerahkan pasukannya untuk mengisolasi Bali dan Lombok. Akibatnya terjadi pertempuran sengit di Margarana yang disebut Puputan Margarana. Nah, ini salah satu gambarnya. Puputan Margarana di lereng Gunung Agung Bali. Oke, lanjut ke pembelajaran kelima ya, yaitu menjelaskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi atau melalui perundingan. Nah, hasil perundingan antara Indonesia dan Belanda yaitu yang pertama perundingan Linggajati, perundingan Renville, perundingan Romroyen, konferensi intra-Indonesia, dan konferensi meja bundar. Kita bahas yang pertama yaitu perundingan Linggajati. Nah, ini salah satu foto penandatanganan perjanjian Linggajati yang dilakukan di Istana Merdeka pada 15 November 1946 oleh Sultan Syahrir Kiri dan Profesor Willem Sermerhorn. Oke, nah hasil perundingannya yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda bekerjasama membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan yang ketiga, RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu Wilhelmina. Oke, lanjut 2, perundingan Renville. Nah, perundingan Renville ini terjadi atau dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Berlangsung tadi pada tanggal 8 Desember sampai 17 Januari. Delegasinya ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Pemimpin delegasi Indonesia yaitu Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap, pemimpin delegasi Belanda yaitu Kolonel Kanil Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Dan hasil perundingannya, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat. Yang kedua, Belanda bebas membentuk negara-negara federal melalui jajah pendapat. Yang ketiga, pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik. Nah, daerah kantong adalah daerah di belakang garis Van Mook. Oke, yang ketiga itu perundingan Romroyen. Ini suasananya ya, perundingannya itu di Hotel Des Indes, Jakarta.
Pemimpin delegasinya Indonesia itu Muhammad Roem. Pemimpin delegasi Belanda Dr. J.J. van Rooyen. Hasil perundingan Rom-Rooyen ditandatangani di Jakarta pada 7 Mei 1949. Dan hasil perundingannya yaitu yang pertama Indonesia menghentikan perang gerilya, yang kedua Belanda menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik, yang ketiga pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, yang keempat kedua negara turut serta dalam konferensi meja bundar yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat. Yang keempat, diplomasinya itu konferensi Indonesia. Ya, suasananya. Tujuannya itu untuk menyatukan pandangan politik dalam upaya menghadapi Belanda di KMB. Dan konferensi ini dilakukan 2 tahap, yaitu tahap pertama di Yogyakarta dan tahap kedua di Jakarta. Hasil perundingannya yang pertama, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat merupakan angkatan perang nasional. Yang kedua, TNI merupakan kekuatan inti APRIS. Yang ketiga, pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintahan RIS. Oke, yang terakhir yaitu konferensi meja bundar. Ya, suasana perundingan konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Hasil perundingannya yaitu yang pertama Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS, yang kedua penyelesaian Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun, yang ketiga kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda, yang keempat Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak 1942. Nah, sejak tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi telah mengakui kedaulatan Indonesia. Penjajahan Belanda di Indonesia berakhir. Oke, sekarang ayo berlatih. Anak-anak ibu guru, silakan kerjakan soal-soal berikut di buku tugasnya ya. Soal yang pertama, tuliskan 2 cara perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, siapakah nama tokoh perjuangan yang memimpin pertempuran pada 10 November 1945 di Surabaya? Lalu yang ketiga, mengapa dalam peristiwa mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di kota Bandung itu dikenal dengan nama Bandung Lautan Api? Yang keempat, pertanyaannya, sebutkan 5 perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Dan yang terakhir, yang kelima, siapakah pemimpin delegasi Indonesia dan pemimpin delegasi Belanda pada perundingan Linggajati, perundingan Renville, dan perundingan Rom-Rooyen? Oke, anak-anak ibu guru, insya Allah jika memperhatikan dengan seksama video yang ibu jelaskan tadi, insya Allah akan mengerti dan dapat menjawab pertanyaan ini dengan baik dan benar. Oke, alhamdulillah pelajaran kita hari ini selesai. Kita tutup pelajaran kita dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tutup pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.